Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Saya percaya dimanapun kita berada, berkat Tuhan melimpah bagi kita, anak-anaknya. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, kita akan mendengarkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Adam dan Hawa adalah generasi pertama yang diciptakan oleh Allah. Alkitab menyatakan hal tersebut begitu jelas dalam kitab Kejadian. Namun Adam dan Hawa ini gagal mentaati perintah Allah atau jatuh di dalam dosa, sehingga keturunannya termasuk semua manusia yang ada di bumi ini adalah keturunan atau generasi yang mewarisi dosa. Sehingga kita mengenal yang namanya dosa turunan atau dosa imputasi. Dosa turunan atau dosa imputasi ini yang diwarisi oleh setiap orang, yang merupakan generasi daripada Adam dan Hawa ini, menjadi penyebab berkat Allah dijauhkan dari manusia berdosa. Nah, untuk itu saudara-saudara, dibutuhkan generasi yang diberkati, bukan generasi yang berdosa yang dikutuk oleh Allah. Big question, siapa sebenarnya generasi yang diberkati itu? Apakah yang dimaksudkan adalah generasi pertama yang bekerja keras, atau generasi kedua yang menjaga kekayaan dari generasi pertama agar tidak berkurang melainkan bertambah-tambah, atau generasi ketiga yang menikmati kekayaan, atau generasi keempat yang justru menghamburkan kekayaan? Bukan, saudara-saudara, itu bukan generasi yang diberkati yang saya maksudkan. Karena generasi yang diberkati itu tidak berfokus pada hal-hal yang bersifat finansial. Kristus sebagai sang ajaib disebut menciptakan generasi yang diberkati. Mengapa, saudara-saudara? Perhatikan Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25 menjawab hal tersebut. Ada 3 alasan yang menjadi bukti bahwa Kristus secara ajaib menciptakan generasi yang diberkati. Tema renungan kita saat ini adalah Kristus sang ajaib menciptakan generasi yang diberkati, sebagaimana dijelaskan dalam Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Kristus sang ajaib menciptakan generasi yang diberkati. Pertama, Kristus menciptakan generasi yang beriman kepada Allah. Mari kita lihat Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita semua. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abisai, Abisai memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya,
dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekoya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Abraham lahir dari keluarga penyembah berhala, dan keturunannya ternyata juga bukan orang-orang sempurna secara moral. Lihat, Rahab pelacur, Rut orang kafir, Daud tidak memiliki penguasaan kekudusan, Salomo rajanya kawin, Yakub tukang tipu. Sekalipun demikian, saudara-saudara, Abraham yang lahir dari keluarga penyembah berhala itu, namun Yahweh yang hidup di hati keturunan Abraham, seperti Rahab, Rut, Daud, Salomo, Yakub, itu adalah orang-orang yang menjadi garis keturunan dari orang yang beriman, di mana Yesus Kristus menciptakan generasi beriman. Sebab Abraham adalah bapa dari segala orang beriman, yang merupakan garis keturunan untuk kelahiran Yesus Kristus. Teks yang saya baca tadi melalui Matius 1 ayat 1 sampai 15 menjelaskan bagaimana garis keturunan dari kelahiran Yesus Kristus. Abraham adalah bapa dari segala orang beriman. Jelas sekali dalam Galatia 3 ayat 9 berkata, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jika kita memiliki iman yang sama kepada Yahweh yang kita sebut Yesus Kristus, maka hidup kita mengalami perubahan sehingga diberkati Tuhan. Generasi yang beriman berarti mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sebagaimana dijelaskan dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Generasi yang beriman sajalah yang bisa mengalami pengampunan dan pemulihan setiap saat. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Yohanes 1:9, jika kamu mengaku dosamu, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Umat Allah ini berkati Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali, Kristus sang ajaib menciptakan generasi yang diberkati. Pertama, Kristus menciptakan generasi yang beriman kepada Allah. Matius 1 ayat 1 sampai dengan 15. Yang kedua, Kristus menciptakan generasi yang bekerja bagi Allah. Itu jelas sekali dalam Matius 1 ayat 16 sampai dengan 24. Firman Allah berkata demikian, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab apa yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Istilah Kristus dalam bahasa Yunani sama dengan Mesias dalam bahasa Ibrani. Artinya yang diurapi, menunjuk kepada pribadi yang dilayakkan untuk tugas penebusan. Generasi yang bekerja bagi Allah dalam Matius 1 ayat 1-17 dijelaskan 14 kali 3 keturunan atau 42 keturunan. 42 keturunan merupakan keturunan atau generasi yang diberkati, yang bekerja atau melayani Allah. Generasi yang diberkati maksudnya adalah generasi yang mewariskan kepada keturunannya, keturunan berikutnya, kecenderungan untuk aktif melayani, bukan pasif. Generasi yang bekerja bagi Allah harus melibatkan Roh Kudus, seperti Maria yang mengandung karena melibatkan Roh Kudus untuk mengandungkan Yesus Kristus. Matius 1 ayat 16. Generasi yang bekerja bagi Allah harus fokus pada pemberitaan tentang Yesus sebagai juru selamat dan Immanuel, sebagaimana dijelaskan dalam Matius 1 ayat 21 sampai dengan 23. Generasi yang bekerja bagi Allah harus melayani dengan mengutamakan ketaatan kepada Allah, seperti Yusuf yang mentaati Tuhan seperti yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan dalam Matius 1 ayat 24. Umat Allah yang diberkati Tuhan, bekerja bagi Allah harus dilakukan karena kasih, sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih dan sungguh-sungguh dengan pertanggungjawaban kepada Allah. Kolose 3 ayat 17 memberikan penguatan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hal terakhir yang tidak boleh dilupakan umat Allah yang diberkati Tuhan terkait dengan Kristus Sang Ajaib menciptakan generasi yang diberkati adalah Kristus menciptakan generasi yang bersih karena Allah. Matius 1 ayat 25 berkata, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Perilaku yang bersih atau kudus dari Yusuf dan Maria adalah mereka tidak melakukan hubungan suami istri atau seks sebelum Yesus Kristus yang suci dilahirkan. Karena Yesus Kristus adalah impeccability, artinya tidak berdosa sejak dalam kandungan, dilahirkan bahkan hingga mati disalibkan. Artinya Yesus Kristus untuk selama-lamanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15 memberikan penguatan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Generasi yang bersih atau generasi yang hidup kudus bukanlah sekedar wacana, namun diperintahkan Allah dan dijamin Allah pasti menolong sehingga kita bisa melakukannya. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Generasi yang bersih atau generasi yang hidup kudus disebut berbahagia oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Generasi yang bersih, yang hidup kudus akan melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup dalam damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Hidup bersih atau hidup kudus bisa dilakukan, membuat kita bahagia dan melihat karya Tuhan yang indah. Yohanes 14 ayat 12 memberikan penguatan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kristus Sang Ajaib menciptakan generasi yang diberkati.
Sebagaimana dijelaskan dalam Matius 1 ayat 1 sampai dengan 25, ditunjukkan dengan 3 hal. Pertama, Kristus menciptakan generasi yang beriman kepada Allah. Kedua, Kristus menciptakan generasi yang bekerja bagi Allah. Ketiga, Kristus menciptakan generasi yang bersih karena Allah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya